Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai menganalisis perencanaan produksi massal. Pertama-tama, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Titi Wulandari, kelas 12 TKJ 1. Mulai dari yang pertama, yaitu pengertian perencanaan produk massal. Produksi suatu kegiatan untuk menciptakan atau menghasilkan barang dan jasa, di mana barang dan jasa tersebut dapat memiliki nilai guna untuk memenuhi kebutuhan oleh orang atau badan produsen. Produksi massal memproduksi barang dalam jumlah besar dengan biaya yang rendah per unitnya. Beberapa ciri-ciri utama produksi massal adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya standar yang jelas dalam proses produksi. Kedua, memiliki mesin yang bisa memproduksi barang secara terus-menerus dan dalam jumlah yang baik. 3. Semua alur produksi bisa berjalan dengan seimbang. 4. Waktu produksi relatif singkat. 5. Dalam penggunaan bahan baku sudah berjalan secara otomatis. 6. Kemudahan dalam kontrol produksi. Kemudian, nilai guna barang. Nilai guna barang adalah sebuah nilai atas manfaat yang diperoleh dari penggunaannya, baik itu bersifat nyata atau tidak nyata. Suatu barang tidak akan berguna jika tidak bisa diambil manfaatnya, dan barang tersebut tidak akan bernilai jika tidak memiliki nilai guna barang. Setiap barang memiliki nilai guna barang tersendiri. Jenis nilai guna barang tersebut diantaranya adalah kegunaan dasar, kegunaan waktu, kegunaan tempat, kegunaan bentuk, kegunaan pelayanan, dan kegunaan milik. Yang kedua, jenis perencanaan produksi. Perencanaan produksi merupakan perencanaan tentang jenis produk dan jumlahnya yang akan diproduksi oleh sebuah perusahaan dalam satu periode yang akan datang. Dari kedua jenis perencanaan produksi, Sukarya Simulingga 2013 dan Eni Aryani 2009, maka dapat kita ketahui bahwa setiap perencanaan produksi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan produksi yang menyangkut kegiatan pada masa yang akan datang. Yang kedua, perencanaan produksi mempunyai jangka waktu tertentu. Yang ketiga, perencanaan produksi mempersiapkan tenaga kerja, bahan baku, mesin-mesin, dan peralatan lain pada waktu yang diperlukan. Yang keempat, perencanaan produksi harus menentukan jumlah dan jenis serta kualitas dari produk yang akan diproduksi. Yang kelima, perencanaan produksi harus dapat mengordinasi kegiatan produksi dengan mengatur bagian-bagian yang mempunyai hubungan langsung ataupun tidak dengan kegiatan produksi. Yang keenam, dalam perencanaan produksi ini dapat disusun suatu rencana produksi yang baik dan dapat dilaksanakan dengan biaya dan serendah mungkin. Yang ketiga, fungsi dan tujuan perencanaan produksi adalah merencanakan dan mengendalikan aliran material ke dalam, di dalam dan keluar pabrik, sehingga posisi keuntungan optimal yang merupakan tujuan perusahaan dapat dicapai. Beberapa fungsi dan perencanaan produksi adalah: yang pertama, menjamin rencana penjual dan rencana produksi konsisten terhadap rencana strategi perusahaan. Yang kedua, sebagai alat ukur performansi proses perencanaan produksi. Yang ketiga, menjamin kemampuan produksi konsisten terhadap rencana produksi. Yang keempat, memonitor hasil produksi aktual terhadap rencana produksi dan membuat penyesuaian. Yang kelima, mengatur persediaan produk jadi untuk mencapai target produksi dan rencana strategis. Yang keenam, mengarahkan penyusunan dan pelaksanaan jadwal induk produksi. Adapun tujuan dari perencanaan produksi menurut Hendra Kusuma 1999 adalah: yang pertama, meramalkan permintaan produk yang dinyatakan dalam jumlah produk sebagai fungsi dan waktu. Yang kedua, menetapkan jumlah saat pemesanan bahan baku serta komponen secara ekonomis dan terpadu. Yang ketiga, menetapkan keseimbangan antara tingkat kebutuhan produksi, teknik pemenuhan pemesanan, serta memonitor tingkat persediaan produk jadi setiap saat. Yang keempat, memuat jadwal produksi, penugasan, pembebanan mesin, dan tenaga kerja yang terperinci sesuai dengan ketersediaan kapasitas dan fluktuasi permintaan pada satu periode. Kemudian yang keempat, kelebihan dan kekurangan produk massal.
Yang pertama adalah kelebihan produk massal, yaitu yang pertama, akurasi dan otomatisasi tinggi. Yang kedua, kurang biaya tenaga kerja. Yang ketiga, kenaikan tingkat produksi. Yang keempat, sedikitnya pengeluaran per unit. Yang kelima, biaya per unit rendah. Yang keenam, pemborosan dapat diperkecil. Yang ketujuh, biaya tenaga kerja rendah. Yang kedelapan, biaya pemindahan bahan di pabrik rendah. Kekurangan produksi massal yaitu yang pertama, sumber daya yang rendah. Yang kedua, tidak ada jaminan. Yang ketiga, lebih banyak biaya untuk bahan. Yang keempat, kurang beragam. Yang kelima, terdapat kesulitan dalam perubahan produk. 6. Proses produksi mudah terhenti. Dan yang terakhir, ketujuh, terdapat kesulitan menghadapi perubahan tingkat permintaan. Pada bagian B, yaitu tahap perencanaan produksi massal. Perencanaan produk adalah proses menciptakan ide produk dan menindaklanjuti sampai produk diperkenalkan ke pasar. Tahap perencanaan proses produksi yang benar dan berurutan adalah dengan mempertimbangkan beberapa faktor untuk memproduksi produk tersebut terlebih dahulu. Antara lain, yang pertama, pasar yang baik di masa mendatang. Bagaimana produk kita mampu beradaptasi dengan permintaan pasar yang tidak menentu dan mengalami perkembangan pesat. 2. Siklus hidup produk. Bagaimana manajer operasional mampu menyeimbangkan keadaan berdasarkan siklus hidup produk, yaitu pengenalan, pertumbuhan, masa puncak, dan kemunduran. 3. Arus kas. Keluar masuknya dana menjadi faktor penting dalam tahap produksi. 4. Kemampuan organisasi. Pengaruh sumber daya manusia di dalamnya mulai dari perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengontrolan. Tahap perencanaan produksi yaitu ide pokok, seleksi ide produksi, desain awal, purwarupa, pengetesan, desain akhir, dan implementasi. Pada bagian C, indikator keberhasilan produksi massal. Keberhasilan usaha adalah suatu kenyataan persesuaian antara rencana dengan proses pelaksanaan dan hasil yang dicapai. Karakteristik berpikir pada tindakan kewirausahaan ada 5, yaitu: pertama, sangat bersemangat dalam melihat atau mencari peluang-peluang baru. Kedua, mengejar peluang dengan disiplin yang ketat. Ketiga, mengejar peluang yang sangat baik dan menghindari mengejar peluang yang melelahkan diri dan organisasi. Yang keempat, fokus pada pelaksanaan. Yang kelima, mengikutsertakan energi setiap orang yang berada dalam jangkauan mereka. Ada 8 yang membuat usaha atau bisnis meraih kesuksesan atau keberhasilan, yaitu peluang pasar yang baik, keunggulan persaingan, kualitas barang dan jasa, inovasi yang berproses, dasar budaya perusahaan, menghargai pelanggan dan pegawai, manajemen yang berkualitas, dukungan modal yang kuat. Pada bagian D, proses produksi. Proses produksi adalah tahap-tahap yang dilalui dalam memproduksi barang dan jasa. Ada proses yang memerlukan waktu yang lama seperti pembuatan jembatan, gedung pencakar langit, dan lain-lain. 1. Tahap persiapan produksi dan pendirian usaha. Sebelum masuk tahap produksi terdapat beberapa persiapan untuk menciptakan sistem manajemen yang efektif dan efisien, antara lain survei pasar, pembuatan desain produk, pembelian alat-alat pendukung produksi, perancangan sistem produksi, pemesanan bahan baku dan bahan pengemas, penyewaan tempat lokasi usaha, pendaftaran sertifikat kehalalan dan kesehatan, dan yang terakhir uji coba produksi. 2. Proses produksi. Dilihat dari caranya, proses produksi dapat digolongkan menjadi 4 macam, yaitu: yang pertama, proses produksi pendek. Proses produksi pendek merupakan proses produksi yang berlangsung cepat menghasilkan barang atau jasa yang dapat segera dinikmati oleh konsumen. Contohnya adalah proses produksi makanan. Yang kedua, proses produksi panjang. Proses produksi panjang adalah proses produksi yang membutuhkan waktu relatif lama dalam memproduksi barang. Contoh, produksi ini adalah pembuatan rumah, barang-barang kerajinan. Yang ketiga, proses produksi kontinu.
Pada proses produksi kontinu, bahan-bahan diolah secara berurutan melalui beberapa tahap pengerjaan sampai selesai. Contoh, proses produksi ini adalah pengolahan gula, pabrik kertas, pabrik karet, dan lain-lain. Yang terakhir, proses produksi berselingan atau intermediate. Proses produksi berselingan adalah proses produksi yang mengolah bahan-bahan dengan cara menggabungkan menjadi barang jadi. Contoh, produksi ini adalah pembuatan sepeda di mana bagian-bagian sepeda mulai dari rangka, roda, jeruji, pedal, dan lain-lain. 3. Perencanaan produksi. Perencanaan produksi adalah kegiatan praproduksi, yaitu menentukan persyaratan manufaktur. Yang pertama yaitu tujuan dari perencanaan produksi untuk memastikan kuantitas dan kualitas yang tepat dari bahan baku, peralatan, dan sebagainya tersedia selama masa produksi, juga untuk memanfaatkan kapasitas sesuai dengan ramalan permintaan. Yang kedua, manfaat perencanaan produksi, yaitu organisasi atau perusahaan dapat mengirimkan produk secara teratur dan tepat waktu sesuai dengan yang dibutuhkan pelanggan. Juga pemasokan mendapatkan informasi lebih awal tentang kebutuhan bahan baku dan bahan penolong sehingga mengurangi investasi dalam persediaan, dapat meningkatkan efisiensi dalam memproduksi sehingga mengurangi biaya produksi secara keseluruhan. Production planning atau perencanaan produksi menangani dua strategi dasar, yaitu perencanaan produk yang akan dihasilkan dan juga perencanaan proses produksinya. 4. Pengawasan produksi. Pengawas atau pengendalian produksi adalah kegiatan untuk memastikan semua sumber daya yang direncanakan telah digunakan sesuai kebutuhan yang direncanakan. A. Faktor penyimpangan dari perencanaan produksi. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan terhadap perencanaan produksi adalah: yang pertama, tidak tersedianya bahan baku maupun bahan penolong. Kedua, terjadinya kerusakan mesin. Ketiga, perubahan permintaan. Keempat, kurangnya koordinasi dan komunikasi antara unit kerja atau pemasok pelanggan. B. Adapun manfaat dari pengawasan produksi, yang pertama, memastikan kelancaran semua aliran proses produksi. Yang kedua, memastikan penghematan biaya produksi. Yang ketiga, mengendalikan sumber daya. Yang keempat, mempertahankan standar kualitas melalui siklus hidup produksi. Pengawas produksi tidak sama di semua organisasi atau perusahaan. Pengawasan produksi tergantung pada faktor-faktor berikut ini, yaitu: yang pertama, sifat produksi atau berorientasi pekerjaan, berorientasi layanan. Yang kedua, sifat operasi. Yang ketiga, ukuran operasi. Dengan demikian dapat kita menarik kesimpulan bahwa perencanaan dan pengawasan produksi atau production planning dan control sangat penting untuk kepuasan pelanggan dan keberhasilan keseluruhan dari sebuah organisasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.